Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Bertemu lagi dengan Miss Carmila di hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Abang kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Abang kakak, kita masih di tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Hari ini kita memasuki subtema yang baru, subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kegiatan berdiskusi tentang tanggung jawab, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan kata kunci dan mempraktekkan isi teks dari kata kunci. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati reklame, siswa dapat menuliskan isi, tujuan, dan lembaga yang membuat reklame dengan tepat. Itulah tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Nah, kita awali dengan materi PPKN. Dalam kegiatan membaca, kita akan membaca teks bacaan berikut ini. Nah, abang kakak silahkan dibuka buku tema 6-nya, subtema 3 di halaman 84. Miss akan bacakan dari sini, abang kakak ikuti dalam hati ya. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan
paham kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Nah, abang kakak, itulah tadi teks bacaan tentang wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai perwujudan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi dengan selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa, kemudian kita ya sebagai pelajar, abang kakak belajar dengan semangat, kemudian belajar dengan tekun, kemudian mengikuti upacara bendera dengan hikmat, kemudian kita memperingati hari-hari besar nasional. Nah, itu juga merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan ya, hal-hal baik yang dapat kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, kita lanjutkan materi bahasa Indonesia. Nah, teks di atas tadi merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan utama. Nah, gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Nah, gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Nah, gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Nah, kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Nah, pada pembelajaran sebelumnya ya kita sudah mempelajari apa itu gagasan utama atau ide pokok paragraf. Jadi ide pokok paragraf itu merupakan ya ini ya gagasan utama yang dibicarakan dalam sebuah paragraf ya, yang mendasari sebuah paragraf. Nah, dari teks bacaan tersebut ya kita akan menentukan ya gagasan utama dari setiap paragraf. Jadi abang kakak silahkan dibuka ya tadi ya bukunya tadi diperhatikan kembali. Nah, pada paragraf pertama gagasan utamanya itu adalah pengertian tanggung jawab. Nah, ini yang terletak di awal paragraf, yaitu pada kalimat tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, kemudian pada paragraf kedua gagasan utamanya itu adalah kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Nah, letak daripada gagasan utama ini adalah di akhir paragraf ya, pada kalimat namun demikian seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Nah, kemudian pada paragraf ketiga gagasan utamanya itu adalah tanggung jawab warga negara. Nah, kalimatnya ini terletak
Ya, gagasan utama ini terletak di awal kalimat, di awal paragraf ya. Itu pada kalimat tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian pada paragraf 4, gagasan utamanya itu adalah bentuk tanggung jawab warga negara di internasional. Nah, ini terletak di awal paragraf ya. Bunyi kalimatnya, selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Nah, kemudian pada paragraf 5 ya, gagasan utamanya itu adalah ya wujud dari sikap tanggung jawab yang terletak di awal paragraf. Ya, kalimatnya yaitu meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, kemudian pada paragraf yang terakhir yaitu paragraf 6, gagasan utamanya adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Nah, ini terletak di akhir paragraf ya, yang pada kalimat melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Nah, itulah tadi gagasan utama dan letaknya ya pada teks bacaan wujud tanggung jawab sebagai warga negara ya. Tentunya abang kakak sudah memahami ya, karena pada materi sebelumnya abang kakak juga sudah pernah ya mencari gagasan utama dan kalimat utama pada setiap paragraf. Oke, kita lanjutkan pada materi SBDP. Nah, pada kegiatan Ayo Membaca kali ini kita akan membaca ya teks bacaan yang berjudul Macam-macam reklame. Nah, di semester 1 ya kita juga sudah pernah mempelajari apa itu reklame, kemudian jenis-jenis reklame. Nah, ini kita akan mempelajari lagi ya macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk yaitu sesuatu barang ya, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Nah, reklame itu dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan dan ingin memiliki, menggunakan atau membeli barang yang ditawarkan. Nah, itulah ya reklame ya. Jadi dibuat semenarik mungkin sehingga ya orang yang melihat itu ingin mengetahui informasi yang disampaikan dan tertarik sehingga ingin memiliki atau membeli barang yang ditawarkan. Nah, ada bermacam-macam reklame, ditinjau dari tujuannya terdiri dari reklame komersil dan reklame non komersil. Ya. Jadi kalau reklame komersil itu yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan reklame non komersil nah itu yang berupa himbauan atau ajakan ya. Sedangkan ditinjau dari sifatnya terdiri dari reklame peringatan, kemudian reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Nah, ditinjau dari jenis atau medianya, nah itu terdiri dari reklame audio ya. Nah, itu bisa ini ya melalui iklan di radio misalnya ya. Kemudian ada reklame visual. Nah, ada juga reklame berupa audio visual ya, yang misalnya kita lihat ya seperti iklan di televisi misalnya ya. Nah, reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame di luar ruang.
Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Sedangkan reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Kemudian unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Ya, jadi unsur reklame media visual itu adalah gambar dan tulisan. Nah, contoh reklame media visual yaitu ada baliho, billboard, kemudian spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, sekarang perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual berikut. Nah, ini ada gambar, ada contoh baliho ya. Nah, ini baliho ini biasanya dipasang di tempat-tempat umum ya, sehingga bisa dibaca oleh masyarakat ya. Nah, ini yang berisikan tentang ini merupakan apa ya, reklame baliho ya yang mengajak ya, berupa ajakan kepada masyarakat untuk menyelamatkan bumi ya dari perubahan iklim. Nah, kemudian ini contoh billboard ya. Nah, kita dapat menjumpai billboard ini ya biasanya pada persimpangan jalan atau pada lampu merah. Nah, ini contohnya adalah ini ya, membayar pajak dan retribusi ya daerah ya. Nah, kemudian ini adalah contoh spanduk ya. Ini spanduk. Nah, kemudian ada poster. Kemudian ada brosur dan ada katalog ya. Nah, ini katalog yaitu promo alat tulis sekolah ya. Jadi, nah itulah tadi contoh-contoh reklame ya, media visual. Nah, yang sebelumnya juga sudah pernah kita pelajari di semester 1, bahkan abang kakak ya sudah pernah ini ya membuat contoh poster ya. Nah, itulah materi kita hari ini. Tadi di PPKN kita mempelajari tentang wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian bahasa Indonesia kita mempelajari tentang gagasan utama. Dan materi SBDP kita mempelajari macam-macam reklame. Nah, berikut ini adalah latihan untuk abang kakak di rumah. Ya, silahkan tuliskan gagasan utama dari paragraf yang berjudul macam-macam reklame. Jadi dari teks bacaan macam-macam reklame tersebut, abang kakak silahkan cari gagasan utama pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 ya. Jangan lupa dikerjakan latihannya di rumah dan dikirimkan melalui WA Miss Carmila. Nah, Miss Carmila ucapkan terima kasih kepada abang kakak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat belajarnya di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, tetap melaksanakan ibadah hariannya. Kita akhiri materi kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.